Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami bertiga akan melakukan praktek kegiatan coaching. Saya Bu Khairul Baria dari SDN Lamong nanti berperan sebagai supervisi atau pengamat. Saya Pusula Astriani nanti berperan sebagai coach. Saya Budia Mutikasari dari SDN Lamong berperan sebagai coach. Ya. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching pada kali ini, nanti kegiatan ini terdiri dari 3, yaitu ada pra-observasi, ada yang kedua observasi, yang ketiga pasca observasi atau refleksi. Baik, Budia sudah siap untuk melakukan kegiatan hari ini? Ya, baik Bu. Ya. Sebelum proses coachingnya dimulai, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Budia, ya. Yang pertama, ini nanti kan akan melakukan kegiatan coaching, ya, antara Budia sama Pusula Astriani. Nah, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Iya, saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada praktik coaching kali ini. Ya. Terus dari kedua kompetensi tadi, kira-kira mana yang menjadi prioritas Budia? Iya, saya dari kedua kompetensi tadi, saya ingin memprioritaskan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Terus ini indikatornya bagaimana Budia? Kompetensinya itu berhasil. Oh iya, indikatornya yaitu coach bisa menemukan potensi untuk memecahkan masalahnya, Bu. Terus pertanyaan selanjutnya Budia, ya. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan pada proses coaching ini? Iya, penilaian saya sendiri, saya harap proses coaching ini bisa berjalan dengan baik, kemudian bisa menemukan permasalahannya sesuai dengan alur tirta, sehingga coach itu dapat memancing ide-ide, kemudian memfasilitasi pertumbuhan coach. Selanjutnya pertanyaan terakhir Budia, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya, harapannya pada observasi ini dapat menemukan solusi atas permasalahannya, kemudian dapat menemukan dapat menemukan potensi untuk permasalahannya. Ya, demikian rangkaian pra observasi kali ini. Selanjutnya Budia sama Bu Sulastriani, monggo saya kasih kesempatan untuk melakukan kegiatan coachingnya. Budia, Iya, Bu. bolehkah saya mengganggu waktunya sebentar? Iya, Bu. Apa yang mau Bu Ani ceritakan? Silakan. Jadi begini loh Bu, murid saya itu akhir-akhir ini tuh kayak kurang antusias gitu dalam pembelajaran yang saya lakukan. Masa iya setiap pembelajaran yang saya lakukan hampir separuh Bu, 50% anak-anak itu nggak mau mengerjakan tugas, bahkan mereka itu kayak melempem gitu loh. Ketika saya berikan penjelasan, saya memberikan tugas, mereka itu kayak nggak bersemangat gitu loh Bu. Gitu. Kira-kira kenapa Bu ya bisa seperti itu? Mungkin karena pembelajaran saya kurang menarik ya, jadi mereka itu merasa kayak kurang antusias gitu. Coba Ibu ceritakan lagi. Jadi begini loh Bu, anak-anak itu ketika saya memberikan tugas itu hanya separuh, kadang yang mengumpulkan. Terus ketika saya memberikan pembelajaran, mereka pun juga kayak nggak tertarik gitu loh sama pembelajaran yang saya lakukan. Jadi itu saya kayak, ini gimana cara mengatasinya begitu Bu. Iya,
Apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini? Saya itu berharapnya nanti setelah saya berdiskusi dengan dia, murid-murid saya itu bisa lebih antusias ketika saya berikan pengajaran. Terus anak-anak itu juga merasa pembelajaran yang saya lakukan itu senang. Jadi ketika saya memberikan tugas, anak-anak itu bisa mengerjakan tanpa terbebani begitu. Oh iya, menurut Bu Ani, apa yang membuat murid-murid itu nantinya bisa antusias dalam pembelajaran? Apa ya Bu ya? Saya harus mengemukakan hal baru ini kayaknya supaya anak-anak itu lebih antusias dalam belajar. Mulai dari kayak media pembelajarannya, terus sumber-sumber belajar saya juga harus mendapatkan sumber belajar yang relevan, yang banyak. Oh begitu. Apa yang menurut Ibu yang kira-kira murid itu bisa antusias, tidak bosan dalam menerima pelajaran Ibu? Nah ini kan sudah Bu, teknologi sudah canggih ya. Saya kayaknya bisa menggunakan LCD proyektor ini kayaknya. Terus saya bisa menampilkan video. Selain itu dari saya juga bisa memberikan media pembelajaran yang membuat anak itu lebih tertarik ketika mengikuti pembelajaran saya. Terus kan selama ini saya mengajarnya itu kayak berceramah terus kemudian mendemonstrasikan sesuatu gitu pembelajaran tanpa saya memikirkan anak tersebut ini nanti akan paham apa tidak, tanpa memikirkan anak tersebut ini nantinya bagaimana menerimanya begitu Bu. Oh iya, berarti Bu Ani tadi menjabarkan selain menggunakan buku teks ya Bu ya? Iya. Ya, berarti yang membuat antusias tadi apa tuh selain buku teks? Selain buku teks yang saya gunakan, saya menggunakan media pembelajaran serta menggunakan proyektor nanti bisa untuk menampilkan video-video supaya anak-anak itu lebih tertarik dengan pembelajaran saya. Dalam mengajar yang dulu-dulu itu saya menggunakan hanya menggunakan buku, terus setelah saya terangkan anak-anak, terus saya kasih tugas gitu aja. Menurut Bu Ani, apakah dengan menggunakan buku teks itu akan menghambat potensi mereka atau bagaimana Bu? Kalau menurut saya sih enggak ya Bu. Saya kan bisa menggunakan media yang lain, nggak harus pakai buku aja kan. Ya Bu ya, berarti dengan berbagai sumber belajar anak-anak apakah akan bertambah ya Bu ya wawasannya? Tentunya ya bertambah Bu, ya nggak? Kalau kita pakai buku saja anak-anak zaman dulu kan sudah pinter, apalagi kalau sekarang kita membantu pemahaman anak-anak itu dengan sumber-sumber belajar yang lain, mulai dari kita melihat di YouTube, terus sekarang kan lagi musim di TikTok kan banyak konten-konten yang kreatif yang membantu pembelajaran anak-anak juga. Wah, berarti berbagai sumber belajar bisa digunakan ya Bu ya. Iya Bu. Lantas rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana Bu? Rencananya ya saya akan membuat siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran saya seperti yang saya katakan tadi Bu. Mulai dari saya membuat media pembelajaran yang menarik, terus selain menggunakan buku, saya juga akan menggunakan sumber-sumber yang lain seperti YouTube, terus konten-konten yang membantu anak mudah memahami hal tersebut. Kan sekarang juga ada game itu ya Bu. Kan ada aplikasi pembelajaran dengan game itu anak-anak juga lebih antusias pastinya. Lantas untuk komitmen dari rencana Ibu, apa yang akan Ibu lakukan untuk komitmennya? Tentunya setelah saya membuat rencana, saya akan berkomitmen untuk menjalankan rencana tersebut Bu secepatnya, karena memang kegiatannya itu juga harus saya atasi juga permasalahannya anak tersebut dengan memberikan selain dari buku kan saya bisa menggunakan media pembelajaran yang menarik, terus saya juga bisa menggunakan berbagai sumber mulai dari YouTube, terus TikTok, menghasilkan video-video yang bisa membuat anak-anak itu lebih mudah lebih mudah menerima pemahaman dari saya dan juga lebih antusias lagi dalam belajar. Wah, bagus sekali. Saya sangat mendukung
rencana ibu, sehingga anak-anak itu nantinya tidak monoton dalam menerima materi pembelajaran, Bu. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas Iya, dukungannya. sama-sama. Sebelumnya saya mohon maaf tadi sudah mengganggu waktunya Ya, Bu nggih, Bu, Dia. mboten. Ya Bu, Nggih. saya terima kasih ya Bu Sama-sama. sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya sudah Bu, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Bu Dia sama Bu Ani sudah melakukan proses coaching. Nah, di sini saya sebagai observer atau pengamat akan ini melakukan proses pasca observasi. Sebagai coach yaitu Bu Dia, saya ingin memberikan pertanyaan kepada Bu Dia, bagaimana Bu Dia menilai diri sendiri performanya itu dalam kompetensi tadi. Ya, menurut saya sudah cukup bagus dalam praktik coaching ini, karena menurut saya sudah menggunakan sesuai dengan alur Tirta, Bu. Ya, tadi Bu Dia kan menyebutkan kalau kompetensi yang prioritasnya kan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Padahal saya tadi mengamati Bu Dia itu melakukan kompetensi yang lain loh. Oh, begitu. Iya, yaitu ini Bu Dia sudah mendengarkan aktif ya saat ini Koci mengungkapkan permasalahannya. Terus Bu Dia juga ini sudah memancing ide-ide sehingga Koci tadi juga bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, tuh. Jadi menurut saya percakapan antara coach sama coachi yaitu Bu Dia sama Bu Sulastriani tadi, percakapannya sudah sesuai dengan indikator ya, sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu tadi sudah ada proses ini tujuan, terus identifikasi, terus rencana dan juga tanggung jawab gitu. Terus saya juga mau bertanya ini, hasil refleksinya bagaimana Bu Dia? Oh iya, di praktik coaching hari ini refleksi saya, menurut saya ini kan terjadi karena permasalahan Bu Sulastriani itu pembelajaran yang dilakukan di kelas itu merasa ini anak-anak didiknya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Refleksi pada coaching kali ini berawal dari permasalahan Bu Ani dalam melakukan pembelajaran, peserta didiknya itu kurang antusias dikarenakan Bu Ani itu monoton dalam menyampaikan materi. Jadi Bu Ani itu hanya bercerita dalam menyampaikan materi, sehingga itu juga berpengaruh kepada antusias peserta didiknya dan juga hasil dari atau nilai dari peserta didiknya yang terus menurun. Nah, akhirnya Bu Sulastriani melakukan dengan saya melakukan praktik coaching dan berhasil menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi pada proses pembelajaran, di mana Bu Sulastriani akan menggunakan media pembelajaran yang beragam dengan berbagai sumber belajar, bisa dari internet, YouTube pembelajaran, bisa dari video pembelajaran, buku teks. Jadi diharapkan dapat menyelesaikan masalah di kelas dan murid atau peserta didik dari Bu Ani bisa menjadi antusias kembali dalam mendengarkan dan menerima materi pembelajaran, dan tentunya hasil yang diharapkan, nilai yang diharapkan bisa meningkat seperti itu. Terima kasih Bu Dia untuk kegiatan coaching pada kesempatan kali ini. Boleh saya tutup nggih? Iya. Sekian,
kegiatan coaching pada hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.